Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Jorvenlo. Jadi kali ini kita akan membahas seputar saham requestan teman-teman sesuai yang udah teman-teman request di Instagram gue, Instastory gue sempat bikin ya. Jadi gue bakal analisa 10 saham pilihan yang udah kalian request ya teman-teman ya. Dan di sini gue juga bakal membahas IHSG dulu nih. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita bahas IHSG dulu ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat untuk IHSG saat ini dia masih berkonsolidasi ya teman-teman ya, di area sini nih, ascending broadening wedge ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat lagi memang di sini ada batasan-batasannya lagi. Dia di area 6160-an sampai 6300-an nih. Sekarang nih 6300-an tuh udah jadi sebagai resist ya. Di sini sebelumnya kan support nih. Jadi sebenarnya tuh kalau kita lihat lagi di sini tuh dia sebenarnya tuh area konsolidasinya tuh sampai 6315, yes di sini teman-teman ya. Dari kemarin sini aja kan sempat breakout, di sini dia turun lagi. Dan di sini jadi swing low-nya untuk melanjutkan kenaikan, dia naik dan di sini turun lagi. Dan kita lihat di sini ada candlestick pattern triple black cross ya teman-teman ya. Tapi ya udah juga nggak jadi masalah juga sih sebenarnya teman-teman, nggak bisa jadi satu patokan juga ya. Ini kalau kita lihat lagi, tapi di sini dia ketahan di EMA 21. Jadi untuk IHSG dia berhasil ketahan di EMA 21. Jadi mungkin bisa aja cuma nutup gap aja untuk melanjutkan kenaikan besok gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi titik low-nya, tapi kita lihat ya, semoga aja titik yang di sini tuh dia menjadi titik low-nya. Ya jadi berharap aja dia nggak melakukan tindakan yang aneh gitu ya teman-teman ya. Maksudnya turun lagi, kalau turun lagi berabe sih. Pasti dia bakal turun ke lantai bawahnya lagi nih, bisa ke 6100-an teman-teman. Tapi kalau kita lihat lebih jauh di sini dia masih ada supportnya di EMA 34 juga. Jadi kalau koreksi mungkin bisa aja mantul di EMA 34 ya. Kalau dari menurut gua sendiri harusnya dia ini udah jadi low-nya IHSG ya teman-teman ya, untuk melanjutkan kenaikan ya. Udah jadi higher low-nya harusnya di sini nih buat mantul lagi ke atas. Tapi kita lihat aja teman-teman ya, semoga aja besok mantul. Tapi memang kalau kita lihat lagi dari indikator stokastik di sini dia dead cross teman-teman ya. Jadi dead cross, mengalami dead cross, tapi dead crossnya juga di area neutral zone juga. Terus di sini kita lihat dari MACD, kita lihat dia di situ nggak jadi golden cross ya, jadinya kebentur, jadinya masih flat untuk MACD itu, kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat di penurunan IHSG kali ini juga asing melakukan akumulasi. Oke, kita langsung aja teman-teman masuk ke saham pertama ya, yaitu saham ISAT. Langsung aja kita bahas. Oke, saham ISAT kalau teman-teman perhatikan, ISAT tuh hari ini terkoreksi teman-teman ya. Dia terkoreksi dan berhasil bertahan di supportnya. Kalau teman-teman lihat nih di candle sini, dia berhasil bertahan di supportnya di angka 5.950. Closing di harga 6.050. Menurut gua sendiri tetap wajar karena memang di sini dia kebentok ya, terbentur di resist di 6.450. Jadi di sini tuh jadi resist nih 6.450, dia masih nggak kuat ya. Jadi untuk ISAT saat ini dia masih belum mampu untuk tembus dari resistnya di 6.450 ya. Terus kalau mau masuk ISAT gimana? Sebenarnya kalau mau masuk ISAT boleh-boleh aja teman-teman ya, nggak jadi masalah gitu. Tapi tetap masuknya jangan langsung banyak dulu. Bagusnya sih akumulasi step by step ya teman-teman ya. Sebenarnya dia juga ada support juga di bawahnya, cuma ini kan terlalu jauh ya. Di sini juga udah bisa di support juga. Jadi di 5, kalau mau masuk mungkin coba deh lihat dulu nih besok nih. Kalau memang dia jebol dari sini 5.950, boleh masuk di sekitar area sini nih. Ini area demand area sini boleh masuk nih teman-teman ya. Jadi 5.700, 5.800. Tapi kalau misalnya dia mulai bergerak mau cicil dikit juga boleh, nggak jadi masalah gitu. Ya, karena memang dia juga berhasil bertahan di support. Dan kita lihat memang untuk ISAT sendiri asing melakukan akumulasi ya teman-teman ya, sekitar 17M. Dan kalau kita perhatikan juga dia masih berada di jalur uptrendnya. Ya, jadi kalau dia naik turun di sini wajar ya, tapi dia memang masih lanjut untuk melanjutkan kenaikan untuk si ISAT sendiri gitu. Jadi memang cukup menarik nih untuk ISAT ya teman-teman ya. Dia bahkan berhasil bertahan nih di supportnya nih, gagal tembus resist tapi berhasil bertahan di support. Dan kalau kita lihat juga nih di sini dari broker summary-nya, kalau kita lihat di sini CC asik sendiri buang barang ya. Number one-nya minus 13 ya, 13M. Dia melakukan distribusi sebesar 13M. Sisanya juga nggak terlalu signifikan, dia yang dominan sendiri. Tapi memang di sini kita lihat beberapa broker asing juga melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Kita lihat di sini juga foreign-nya, kita lihat dari foreign buy and sell-nya di sini hari ini 17M. Jadi mungkin ini masih cukup menarik karena asing pun masih melakukan akumulasi untuk saham ISAT. Oke, kita langsung aja masuk ke saham kedua, yaitu saham Link.
Nah, kalau saham Link teman-teman perhatikan sebenarnya di sini tuh sangat menarik kalau menurut gua ya. Karena di sini kalau kita perhatikan lagi di sini kalau kita lihat di sini dia membentuk bullish pinen dan begitu dia breakout dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi teman-teman ya. Jadi patokannya sebenarnya gue tetap patokan di sini 3430. Kalau dia berhasil breakout dia bakal lanjut mantul ke atas lagi nih, mungkin bisa ke 3600 ke atas nih. Kalau udah pinen gini udah mantep deh. Terus kalau kita lihat juga dia hari ini candlenya Doji Dragonfly sebenarnya sini jatuhnya teman-teman ya. Ini candle Doji Dragonfly. Justru di sini karena Doji Dragonfly ini menarik sekali untuk besok masuk dan ini salah satu rekomendasi gua. Kalau misalnya mau masuk boleh gak sih? Boleh-boleh aja. Tapi sekali lagi disclaimer on, segala kerugian ditanggung teman-teman. Jadi analisa sendiri lagi teman-teman. Jangan ikut-ikutan aja. Kalau misalnya nggak cocok ya jangan masuk gitu. Jadi intinya kalau misalnya mau masuk link boleh dari gua ketikin aja langsung biar kalian bisa lihat juga ya. Kenzo Trade Signal. Kalau menurut gua beli link di bawah 3350, mungkin 3340 aja biar nggak terlalu sakit. TP1 nya sebenarnya gini sih, dia kan ada resist ya di 3430. Kalau mau TP1 cepet dulu ya mau nggak mau ya 3410 sampai 3420 sebenarnya, tapi kan untungnya dikit ya teman-teman ya. Cuma kembali lagi nih, ini kalau udah bisa dia breakout nih dari 3435 dia bisa 3500 sampai 320 3520. Oke, kita ambil situ. Jadi untuk TP1 nya 3410 sampai 3420. Misalnya dia mau mendekati resist terus nggak kuat boleh dijual dulu. SL nya dia di 3240. Tapi kalau misalnya ditanya target jauhnya berapa untuk si link itu gua di 3800 sih. Kalau gua area 3750 sampai 3800 lah ya, tapi gue tetap 3800 ya. SL nya di bawah 3240 sebenarnya ya, di sini udah di bawah dari sini sih 3420 sih kalau gue. Kalau lebih gini terus untuk amunisinya kira-kira berapa? Kalau dari gue sendiri sebenarnya ini masuknya moderate risk ya, dari RDN kalau mau masuk terus risk levelnya moderate risk. Kalau menurut gua ini dibilang high risk enggak juga sih untuk si link, cuma memang minusnya link memang enggak terlalu liquid gitu. Kalau menurut gua di sini menarik dari candlenya, tapi memang kita lihat lagi besok gimana nih. Jangan FOMO juga mentang-mentang ada bullish pinen bisa jadi dia breakdown malah jadinya bearish pinen kan, hati-hati ya. Tapi memang dia secara tren masih bagus banget di atas EMA 21. Di sini nyentuh EMA 21 mantul. Mungkin kalau dia turun pun di sini belum nyentuh pun langsung mantul ya. Ini menarik sekali. Jadi gua cocok sama link gitu. Di sini memang sekalipun stokastiknya golden cost, dead cost di sini, tapi bisa jadi ada tanda-tanda pembalikan ya di sini. Ini gue lihat juga dia garis biru ini juga kayak mau nyilang ke bawah juga masih setengah-setengah nih ya. Kalau kita lihat dari MACD juga dia setelah dead cost sepertinya di sini ada tanda-tanda buat melanjutkan kenaikan lagi golden cost, tapi di sini memang kita lihat masih flat ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu aja. Tapi kalau dari gue sendiri memang gue sangat tertarik dengan link. Kita lihat di sini untuk link sendiri ya, asing itu hari ini juga buang barang sekitar 2,2 M. Dan kita lihat di sini LG melakukan akumulasi, KI, PD, TP semua ya di sini. Memang akumulasinya nggak terlalu signifikan ya. RX buang barang ya, ini RX asing teman-teman ya. Sebagian juga buang barang RX sih. Jadi memang hari ini didominasi oleh asing yang buang barang sebenarnya sih gitu. Tapi memang secara teknikal link masih sangat menarik kalau buat gua. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke saham ketiga yaitu saham Elsa. Elsa intinya aja ya biar cepet. Di sini kita lihat Elsa masih cukup menarik buat gua tetap. Dia hari ini candlenya closing inverted hammer ya. Teman-teman di sini ya, meskipun cukup gede tapi nggak bisa dibilang inverted hammer deh. Dia karena bentuknya gede banget di sini ya. Intinya dia tetap ya ketahan dari supportnya. Ini support yang cukup kuat di area 380. Dia kan opening di situ ya kalau nggak salah ya, langsung mantul kena MA 55. Secara tren masih bagus. Di sini kita lihat dia berpotensi untuk membentuk scanning triangle juga teman-teman ya di sini ya. Dia breakout dari sini, dia sempat lewat dari sini tapi dia langsung turun lagi dibanting ke bawah kemarin. Dan kita lihat memang secara stokastik OTW dead cost, tapi dead costnya di angka 42 sama 41, jadi di neutral zone. Dead cost pun paling ya kita lihat aja paling satu di sini. Gua rasa pun support ini cukup kuat. Amit-amit kalau tembus dia mungkin mantul di 378 nih sekitar area sini. Kalau udah di bawah itu buang, hati-hati. Kita lihat di sini asing melakukan pembuangan barang juga cuma 25 juta, kecil banget. Kita lihat MG di sini, MG buang barang di 386. Kelihatannya dia nyopet hari ini ya, scalping di angka 380 terus dia jual di 386 kayaknya ya. Kan openingnya di sini.
Kurang lebih gitu aja sih untuk Elsa. Untuk Elsa menurut gua sekarang buy on weakness di area support ya. Tapi kalau jebol ya buang dulu gitu. Intinya gitu aja main safe. Tapi ini memang udah area buy on weakness. Jadi kalau mau akumulasi Elsa cukup menarik karena memang udah buy on weakness. Jadi kalau lagi market lagi begini tuh saran gua mendingan buy on weakness sih, ketimbang kita buy on breakout gitu, karena memang ISG sendiri masih sideways dan market tadi lagi agak anomali juga sih minggu kemarin, jadi kita tetap perlu berjaga-jaga. Oke, next kita masuk ke saham selanjutnya, WSKT. Kalau kita lihat WSKT di sini juga kurang lebih juga sama sebenarnya. Untuk WSKT kalau dari gue sendiri ada tanda-tanda reversal, tapi dia kita lihat dulu nih, WSKT itu dia masih gagal bertahan untuk tembus dari EMA ini tuh EMA. Oke. Dia tembus dari EMA 21, tapi di sini kita lihat ya garis yang ini teman-teman ya. Nih ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, EMA 34 ini teman-teman ya. Di situ dia sempat dead cost nyata teman-teman. Dia udah berhasil di atas EMA 21, tapi di sini ada PR EMA 34. Jadi mesti breakout dari sini dulu. Begitu breakout dia akan mengarah ke 1500 dulu nih. Angka psikologi, dan memang ini juga pasti di sini tuh supportnya. Kalau dia berhasil breakout, dia bisa melanjutkan naik ke atas. Mungkin kalau mau beli dari sekarang spekulatif buy boleh, masih termasuk area buy on weakness. Di bawah 1400 buang, bisa TP di sekitar area sini dulu. 1530, 1540 tuh bisa jadi TP satunya kalau menurut gua. Gitu, karena memang construction sepertinya akan rebound lagi. Tapi ingat, jangan nafsu juga, jangan FOMO. Bisa jadi cuma teknika rebound sementara aja, cuma hijau sekali 2 hari, besoknya dibanting lagi ke bawah gitu ya. Oke, kalau kita lihat lagi di sini teman-teman ya, di sini juga kalau kita lihat asing melakukan akumulasi 3M, jadi cukup lumayan 3M. Tapi untuk saham seperti Waskita nggak gitu besar sih. Kita lihat AK melakukan akumulasi juga di sini, AO ya kita lihat, tapi di sini paling dominan banget nih. Broker You buang barang hari ini sebesar 24 miliar. Ini cukup mencolok sekali sih. Mungkin harusnya hati-hati juga untuk besok. Tapi kalau mau cicil karena ini di area bottom, boleh akumulasi, tapi jangan banyak-banyak dulu, ibaratnya SR dulu. Secara MACD sebenarnya positif juga, dia golden cross teman-teman. Jadi cukup menarik sih kalau buat gua. Oke, kita langsung aja masuk ke saham selanjutnya, BBKP. Ini banyak banget yang request di DM ya. BBKP sebenarnya dia masih berada di jalur trennya. Dia terkoreksi di sini, pas di sini kita lihat di sini dia membentuk tweezer bottom, sepertinya ada tanda-tanda reversal di sini. Ya, dan kita lihat asing melakukan akumulasi sangat banyak sekali kepada saham BBKP. Jadi BBKP ini udah menurut gue cukup menarik sih, menarik banget karena memang di sini dia asing mengakumulasi banyak loh di sini loh. Kita lihat EP buang barang, ini terlihat sepertinya sih terjadi perang ya antara, mungkin bisa dikatakan bandar lokalnya EP di sini. Kalau enggak mungkin ini retail, tapi kita nggak tahu juga ya. Tapi ini sangat beda sekali dan sangat mencolok sekali. Menurut aku ini ikan besar untuk EP. Jadi menurut gue ini ikan besar, dan tetap sih kalau menurut gue sebenarnya di sini reversal sekalipun EP buang barang, tapi asing memang banyak melakukan akumulasi, bahkan sangat banyak di sini. Kita lihat candle closingnya juga hijau. Ya, teman-teman ya. Jadi dari gue tetap intinya itu, kalau untuk BBKP secara tren masih bagus. Dan kita lihat dia setelah dead cost ini ada tanda-tanda pembalikan juga. Untuk MACD-nya dia juga golden cross, tapi di sini ya semoga nggak dead cost lah ya. Tapi overall ini memang udah melanjut naik juga untuk stokastiknya. Jadi overall untuk BBKP masih bagus. Hati-hati aja kalau dia di bawah 510. Buang barangnya aja kalau dia di bawah 510, atau maksimal toleransi di angka psikologis di harga 500 ya. Next kita langsung masuk ke saham Harum. Oke, di sini kita lihat dulu nih untuk Harum. Di sini dia dead cost teman-teman ya. Untuk stokastik dead cost mengalami penurunan, mungkin harus hati-hati juga. Di sini kita lihat MACD bergerak turun setelah dead cost ya. Teman-teman ya, ini juga tetap harus diantisipasi. Tapi kita lihat asing melakukan akumulasi, tapi sedikit sekali. Dia masih tertahan di garis trennya teman-teman ya. Dynamic supportnya nih, trend line ini bisa dijadikan sebagai dynamic supportnya, dan dia kemarin mencoba untuk breakout dari EMA 55 nya sebagai resist, tapi masih gagal. Tapi dia juga masih tertahan di garis dynamic supportnya. Kesimpulannya adalah kalau mau masuk boleh stop loss di 4870. Tapi ini bukan rekomendasi utama kita, jadi kita nggak berani menyarankan sampai HK gimana, nggak. Tetap gue sendiri lebih melirik ke link. Jadi untuk besok kalian boleh lirik link gitu.
Kurang lebih begini. Untuk Harum dia sempet nih bullish pinen, breakoutnya kencang di sini, double top, akhirnya dia turun ya teman-teman. Ini bahayanya adalah kalau dia gak bisa bertahan di sini nih, wah dia udah kelar nih si Harum ya teman-teman ya. Setinggi apa tiang double top ini kan ya. Tapi memang kita lihat di sini dia sepertinya ada tanda-tanda reversal atau enggak sideway dulu di sini membentuk scanning triangle, bisa jadi lanjut breakout lagi naik, kita lihat aja. Itu ya teman-teman ya. Untuk saham Harum, overall untuk Harum masih cukup menarik, tapi kita lihat dulu di sini jangan sampai jebol dari 4.870. Kalau udah sampai jebol dari situ buang dulu kalau mau main aman ya. Oke, kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Ini juga paling banyak yang ditanya ke aku, banyak banget yang nanya ini. Kalau kita lihat, kita langsung masuk aja ke saham TINS. Kalau kita lihat saham TINS sebenarnya di sini kita lihat dia itu membentuk symmetrical triangle sebenarnya ini, symmetrical triangle ya. Sempat false break tapi langsung hijau ya, langsung closing di atas. Terus kalau mau masuk gimana? Kita langsung aja ambil kesimpulannya. Di sini kita lihat untuk si saham TINS sendiri pun di sini kalau kita lihat di sini dia ada support di area 1735. Kita lihat di sini begitu dia nyentuh 1735 langsung mantul, coba naik tapi gagal di sini sebagai resistnya juga di atas sini di angka 2040 sorry. Udah di 2040 dia turun ke banting lagi di sini, sekarang dia mantul di 1735. Kesimpulannya adalah kalau mau masuk boleh stop loss di bawah 1735. Itu aja. Kalau nggak maksimal di EMA 89. Kalau udah di EMA 89 buang dulu deh. Gitu. Kalau nggak dia berpotensi masuk ke sini. Dan kalau misalnya dia jebol ke sini juga gimana Kak? Ya udah N masuk ke bawah lagi. Ya, jadi memang ini udah patokan area demandnya buat penahan, buat masuk turun ke bawah. Tapi memang kita lihat di sini juga ketahan terus sih. Selama ini harusnya si TINS untuk besok dia masih bisa melanjutkan kenaikan dan ini cukup menarik. Akumulasi yang besar, asing melakukan pembelian banyak sekali, sekalipun stokastiknya dead cross, tapi kita nggak bisa melihat satu indikator juga. Kita lihat yang lain juga. Di sini MACD bergerak turun, tapi sepertinya ada tanda-tanda kenaikan nantinya harusnya, tapi nggak tahu ini masih turun ya teman-teman ya. Tapi kita lihat aja dari yang lain ya. Secara dari indikator dia masih jelek memang, karena memang kita lihat dia terkoreksi parah gitu loh ya. Kita lihat dari broker summary, ZP asik ngambil barang sendiri, ini asing yang paling banyak buat ngambil TINS sangat terlihat di sini ya. Jadi memang untuk TINS sendiri besok masih menarik, tapi ingat ini jatuhnya high risk. Jadi kalau mau trading di TINS boleh, tapi ini high risk. Kurang lebih dari gua gitu aja. Kalau mau masuk TINS boleh masuk di bawah 1850 maksimal kali ya, di situ aja. Langsung aja gua ketik kayak biasa ya. Setelah 850 boleh. TP satunya di berapa? Kita lihat di sini TP satunya dia ada resist sebagai 1965. Sekitar 1965 kita bisa ambil TP 1 1920 sama naikin 1930 sampai 1950. Itu bisa jadi itu bisa jadi TP satunya. TP 2 nya gimana nih? TP 2 nya kalau mau masuk boleh di angka oke. Itu untuk TP 2 nya ya. TP 2 di 2000 sampai 2020 untuk TP 2 nya. Terus untuk stop loss maksimal mungkin di bawah 1735 boleh, kalau nggak mau terlalu sakit, atau 1735 aja deh biar nggak terlalu sakit ya teman-teman ya. Dia nggak boleh di bawah situ. Terus saran amunisi menurut gua jangan banyak-banyak sih, 5% aja deh. 5% dari total RDN ya. Terus di sini kita lihat risk level high risk jatuhnya sih, jadi mungkin harus hati-hati, tapi jujur gua tertarik untuk masuk TINS sih. Kurang lebih ini untuk TINS sinyalnya, jadi kalian tinggal lihat, kalian bisa screenshot juga buat besok. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang udah menyopet nih. TINS wajib dilirik untuk besok. Kita langsung masuk ke saham selanjutnya, ASA. Ini ASA juga kemarin tadi udah nyentuh TP1 ya hari ini, dan kemarin juga sempat nyentuh 1950, cukup menarik. Kalau kita lihat ini channel lainnya, dia udah berhasil breakout dari channel lainnya dan dia berada di line atas sekarang, jadi di lantai atasnya kalau kita lihat ya. Sekarang kita lihat untuk si ASA sendiri kan karena di sini udah nggak ada dasar nih, jadi kita lihat dari candle terakhirnya aja sebagai resistance supportnya ya di sini nih. Kalau kita lihat memang untuk ASA saat ini tetap teman-teman boleh, kalau misalnya mau TP gimana, kalau mau TP masih boleh. Kalau mau nyopet main di 1950, TP 1945 juga nggak apa-apa, 1950 1960 lah, area-area situ buat TP. Kalau mau beli boleh di 1950, 1910 1910 ke bawah usahain.
stop loss dia kalau misalnya di bawah 1845 itu aja sih kalau dari gua. Tapi memang tetap gua nggak terlalu merekomendasikan untuk masuk banyak 5%. Sinyalnya gue sempat udah bikin juga ya di Telegram, di Instagram, jadi masih sama sih cara mainnya. Ini masih bisa buat nyopet, tapi kita lihat pergerakan besok gimana. Secara stokastik dia juga cukup menarik, golden cross, dan asing masih melakukan akumulasi. Di sini kita lihat dari broker summary-nya juga masih ngambil barang DH ya. Di sini CC YP, sebagian di sini untuk YP dan CC nih just remind aja, ini kayaknya yang cabut juga retail ya, tapi kita nggak tahu, siapa tahu Bandar juga pakai itu juga ya. Tapi memang kita lihat di sini masih ada akumulasi untuk ASA. Jadi ASA masih boleh dilirik untuk besok untuk scalping. Jadi masih bisa nyopet. Mungkin dia bisa ke 2000-an juga nih kalau ada breakout dari sini nih. Dari pucuk sini nih dia masuk ke 2000 teman-teman ya, ASA ya. Kurang lebih itu aja untuk ASA. Next kita langsung masuk ke saham Tebik. Ya saham Tebik kalau kita lihat juga sama, di sini kurang lebih dia sebenarnya dia kemarin sempat terbang tinggi, tapi di sini tiba-tiba ARA, gue juga kaget sih tiba-tiba ARA terus besoknya langsung ARB titik. Ya karena nggak masuk akal juga sih, jadi menurut gue sah-sah aja. Turun. Di sini kita lihat dia sideways sekarang ya. Kalau gue bilang sih tetap untuk Tebik support kuatnya itu di 2000. Jadi selama masih di atas 2000 tuh di hold aja. Ya, ini MA89 juga di 1800 sih, kejauhan. Kalau mau hold sampai situ pasti ruginya sakit. Jadi kalau mau masuk Tebik boleh-boleh aja, tapi ingat di sini tuh dia ada resist di 2180 sama 2250. Jadi kalau mau main Tebik tuh agak lama teman-teman ya. Saat ini tuh jujur gua rada kurang sukanya, satunya cukup lama gitu. Jadi memang kita lihat dia sempat nyentuh di tanggal 1 Maret dia sempat nyentuh ke atas nih ya. Jadi TP1 kita tuh kalau nggak salah di 2250-an tuh udah kena kemarin tuh sempat di sini nih. Tapi dia kepentok di sini nih teman-teman, 2280 akhirnya turun lagi nih. Sayang sekali ya sebenarnya di sini ya. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti Tebik jelek, enggak. Tebik untuk long term bagus sih. Maksudnya tanda kutip long term ini bukan invest ya, mungkin aku ralat aja kali, mungkin gua ralat mungkin lebih ke trend following gitu. Karena kalau kita lihat secara garis besar dia masih uptrend, cuma memang kalau kita lihat dari time frame bulanan ini dari Februari sampai Maret dia sama ngikutin IHSG, entah kenapa jadi ngikutin IHSG ya si Tebik ya. Padahal kemarin yang pas IHSG akhir bulan Januari ambruk dia malah naik sendiri ya. Ini dia di sini dia malah sideways ngikutin IHSG sekarang. Jadi memang kurang lebih begitu untuk Tebik. Tapi overall Tebik menurut gue masih menarik. Di sini dia sempat dead cost. Ini dead cost sih. Dead cost stokastiknya. Tapi memang sepertinya ada pembalikan buat golden cross lagi. Ini juga MACD bergerak turun tapi ada reversal untuk golden cross. Kurang lebih begitu. Di sini asing juga melakukan akumulasi yang besar untuk Tebik. Mungkin Tebik cukup menarik karena asing masuk mungkin bisa ke 2250-an lagi dalam waktu dekat, bisa TP di sana. Jadi kalau mau masuk Tebik 2120, kalau bisa di bawah 2120 sih, tapi kalau misalnya masih masuk 2130 gak jadi masalah, disesuaikan saja dengan trend masing-masing. Oke, saham terakhir adalah saham BNGA. Ya. Kita lihat saham BNGA di sini dia membentuk sebenarnya kalau kita lihat di sini dia sempat offset di sini false break ya, tapi kalau kita perhatikan lagi sebenarnya di sini dia tetap masuk akal buat membentuk bullish pin ya teman-teman ya untuk saham si ini ya, saham si BNGA ya. Ini masalahnya adalah kalau misalnya dia breakout ya teman-teman ya, dia berhasil dia misalnya dia breakdown, dia di sini turun sih jadinya. Kalau kita lihat ya, kalau dia turun dari sini jadi double top gitu loh ya teman-teman ya. Jadi memang kita lihat di sini dia harus breakout dulu di sini teman-teman. Jadi PR-nya tetap dia tuh harus breakout dulu dari area sini nih, atas sini. Dia sekarang pas ketahan di dynamic supportnya untuk BNGA gitu. Tapi overall dari gua tetap untuk BNGA nggak gitu banyak. Ini kita untuk sinyal kita sendiri kali ini, sorry to say kalau memang kesentuh stop loss. Tapi yang namanya trading pasti ada yang namanya stop loss buat jaga-jaga. Kalau misalnya gua nggak kasih stop loss di 1105 ya sekarang harganya segini ya. Ya udah mau gimana lagi kalau udah jebol kan. Namanya juga trading. Kalau misalnya trading 100% win udah kaya raya gua kan. Kurang lebih gitu untuk si BNGA. Ya. BNGA juga nggak banyak di sini dead cross, ini juga kayaknya ada tanda-tanda turun dulu. Jadi mungkin bisa aja BNGA tuh dia turun ke sini dulu. Nih, bisa aja turun ke sini dulu gitu loh. Turun ke sini dulu, bisa aja turun ke sini dulu. Terus ketahan mantul. Tapi kalau dia breakdown dari sini ya udah setinggi ini, dari double topnya turun mungkin bisa ke sini 900-an gitu. Tetap mungkin dia bakal nyoba dulu sih di EMA 21. Secara trend sebenarnya masih uptrend, masih cenderung uptrend banget dia sebenarnya ya.
teman-teman ya. Cuma ya kembali lagi nih, kita lihat dulu ISG besok juga gimana gitu. Dead cost sudah dibahas juga, asing melakukan distribusi. Di sini kita lihat big distribution juga, kita lihat CC paling banyak buang barang, PD, MG ya. Tapi memang kita lihat di sini masih ada akumulasi cukup menarik juga sih untuk broker Rio di sini 2,5 M ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih itu aja teman-teman untuk analisa saham gua kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Barangkali bermanfaat juga buat teman-teman kalian. Oke, see you di next video. Gue Jorven, gua pamit dulu.